akan dilakukan. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Syakbar selaku Master of Ceremony dari acara ini. Acara akan dimulai dengan sambutan dari Kaprodi TIUP, Ibu Nur Yulianti Hidayah, STMT, yang akan dilanjutkan dengan penayangan video promosi TIUP. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada Bapak Moderator Dr. Dino Rimanto, STMT, untuk membacakan CV narasumber dan dilanjutkan dengan paparan narasumber. Nah, kemudian akan ada 30 menit untuk sesi pembacaan ringkasan sekaligus sesi tanya jawab di mana para peserta boleh bertanya langsung kepada narasumber. Sesi tanya jawab akan dipimpin oleh moderator Dr. Dino Rimanto, STMT, dan pada jam 14.40 akan dilakukan penutupan acara. Nah, untuk memulai acara ini secara resmi, saya serahkan kepada Ibu Kaprodi TIUP, Ibu Nur Yulianti Hidayah, STMT, untuk memberikan sambutannya. Bu Nurli, dipersilahkan. Baik. Terima kasih Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Erpol, Pak Romadoni Ardi, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Apakah Pak Ardi sudah datang ya, Pak Ilham? Pak Ardi sudah ada. Sudah ya. Pak Roman ini. Baik. Sebelumnya kami mohon maaf Pak Dani, kemarin ada sempat kesalahan dalam penulisan gelar. Harusnya Dr. Erpol STMT, tapi kami tulisnya Dr. Insinyur. Mohon maaf ya Pak Dani. Oke, baik, yang terhormat juga Bapak Ibu dosen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pancasila dan adik-adik mahasiswa, baik mahasiswa dari Universitas Pancasila maupun mahasiswa dari kampus lain. Yang saya lihat ini ada cukup banyak dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian ada juga dari UI, dari Mercu Buana, dari PNJ, kemudian dari Universitas Pamulang juga ada ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya dalam acara kuliah umum dengan tema Sistem Pengelolaan Sampah Elektronik di Indonesia. Nah, selama ini kita mungkin tidak pernah memperhatikan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh sampah elektronik, baik lingkungan dan juga bagi kesehatan manusia. Nah, siang ini kita akan sama-sama belajar dan menimba ilmu tentang pengelolaan e-waste ya, khususnya di Indonesia. Nah, semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat ya dari ilmu yang dipaparkan oleh Bapak Dr. Erpol Romadoni Ardi. Selamat mengikuti kuliah umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurli sudah memberikan sambutan. Berikutnya kita akan sedikit, karena ada teman-teman dari luar nih, kita akan sedikit memberitahu tentang gambaran tentang Prodi TIUP. Ada apa aja sih di Prodi TIUP? Nah, kita akan menonton video profil dari Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Silahkan untuk penayang untuk mulai menayangkan video Teknik Industri UP. Boleh suaranya di-unmute untuk penayang video. Suaranya Bu Anggina. Tolong di-unmute. Sambil menunggu suaranya, ini adalah taman dari TIUP ya. Bisa kita lihat pintu masuk dari Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Dan ketika kita memasuki Fakultas FTUP, kita disemprot dulu dengan pembersih, dan liftnya sendiri menggunakan touchless. Jadi tidak ada sentuhan ya, bisa dilihat. Ini adalah salah satu bentuk protokol kesehatan yang dilaksanakan di TI dan di gedung FTUP itu sendiri. Nah, ini adalah lorong dari FTUP, bisa kita lihat ada papan Industrial Engineering dari
Universitas Pancasila. Nah, di lorong kami juga ada pameran dari hasil karya-karya kami, karya-karya mahasiswa kami, dan terutama di dua bidang yang menjadi bidang khas kami, yaitu ERP dan juga bagaimana pengelolaan berwawasan lingkungan. Nah, ini nih yang sedang kita bahas hari ini, karena memang wawasan lingkungan adalah bagian dari kekhususan yang ada di TI FTUP. Nah, TI FTUP sendiri memang memiliki 4 laboratorium. Yang pertama adalah laboratorium sistem produksi, yang kedua laboratorium ergonomi dan perancangan sistem kerja, yang ketiga adalah laboratorium statistika dan optimasi, dan yang keempat adalah laboratorium manajemen industri. Laboratorium yang ada di FTUP bersifat laboratorium terintegrasi, artinya kami melakukan laboratorium di satu tempat dan antar praktikum berhubungan satu sama lain. Dan TIUP sendiri kami juga punya beberapa tempat uji kompetensi, yaitu tempat uji kompetensi pengawas K3 dan tempat uji kompetensi untuk analis ERP. Karena memang salah satu ciri khas kami selain di produksi dan sistem manufaktur pengembangan produk berwawasan lingkungan, kami juga berfokus pada pengembangan sistem ERP dan digitalisasi UMKM. Ini ada contoh kegiatan dari pelatihan K3, kebetulan memang baru minggu lalu ya, kami melakukan pelatihan K3 dan itu menjadi suatu syarat wajib untuk lulus dari mahasiswa Universitas Pancasila. Saat ini Universitas Pancasila sudah memiliki suatu fasilitas laboratorium yang bisa kita lihat, laboratorium terintegrasi dengan yang rapi, bersih, dan sesuai dengan standar kesehatan yang sudah diterapkan selama masa era new normal ini. Bisa kita lihat juga ada sertifikasi LSP dari LSPUP, tempat uji kompetensi, dan seluruh yang masuk ke dalam laboratorium diwajibkan untuk menggunakan masker sejak adanya pandemi ini. Kita bisa lihat beberapa fasilitas yang memang khas ini adalah alat-alat pengukur antropometri yang ada di bawah pengawasan laboratorium perancangan sistem kerja dan ergonomi yang seperti kita tahu digunakan untuk merancang sistem kerja. Nah, ini yang seperti minimarket ini adalah miniatur dari proses bisnis pada ERP. Nah, ini di sini adalah salah satu mahasiswa unggulan kita, mahasiswa berprestasi kita, Haikal Sofi Itsana, yang selain memiliki nilai baik, penerima beasiswa, dia juga merupakan juara pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di bidang tarung derajat untuk tahun 2018 dan tahun 2019. Secara kemahasiswaan, TIUP memfasilitasi kemahasiswaan untuk di program himpunan sendiri, maupun kami selalu mengencourage untuk menjuarai lomba. Dan alhamdulillah baru saja kita juara di lomba kewirausahaan tingkat universitas. Kami juga mengadakan kuliah umum dengan beberapa nama ternama seperti Bapak Senator dari ITB, ada juga kegiatan olahraga untuk menaungi minat bakat. Kita juga terjun langsung dalam pengabdian masyarakat ke desa, binaan yang kita punya, dan pasti ada industrial mini project, yaitu pembangunan proyek berbasiskan lingkungan yang dilakukan oleh mahasiswa baru. Sekian sedikit penjelasan mengenai teknik industri Universitas Pancasila. Nah, untuk acara berikutnya langsung saja ke acara puncaknya. Saya serahkan acara kepada Bapak Moderator, Dr. Dino Rimanto, STMT. Kepada Pak Dino, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ilham. Baik, terima kasih Mas Ilham atas waktunya. Ini bisa dengar suara saya ya? Bisa Pak Dino. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman seluruh yang sudah hadir dalam acara ini. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Pancasila atau yang mewakili, para wakil dekan, kemudian ada Ibu Ketua Jurusan Teknik Industri dan seluruh peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan sehingga hari ini kita bisa berkumpul, dan tidak lupa kita juga sampaikan sholawat
salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Nah, hari ini saya Dino Rimanto mendapatkan amanah nih sebagai moderator yang akan memandu kegiatan kuliah umum. Adapun topik yang akan kita bicarakan ini mengenai Electronic Waste Management Systems, General Concepts and Perspective from Indonesia. Ini agak member sedikit dengan disertasi saya yang kebetulan juga limbah elektronika. Nah, kebetulan sudah hadir nih tamu terhormat kita, Bapak Dr. Rerpol Ramadhani RD, STMT. Nah, sebelum diskusi ini saya mulai, maka saya akan coba untuk membacakan CV dari Bapak Dr. Ramadhani RD, STMT. Beliau menyelesaikan studi sarjana teknik industri di Universitas Indonesia tahun 2009, kemudian melanjutkan program magister teknik juga di universitas yang sama, di Universitas Indonesia, selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan program doktor di University of Duisburg-Essen, ya, Duisburg, Jerman, dan selesai tahun 2016. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen tetap di program teknik industri Universitas Indonesia dan mengampu beberapa mata kuliah seperti sistem kualitas, proses produksi, perencanaan dan pengendalian produksi, lalu ada manajemen proyek juga. Beliau juga tergabung dalam beberapa organisasi profesi seperti IEEE, kemudian ada System Dynamic Society. Sebagai informasi lainnya, beliau juga banyak menghasilkan karya tulis, baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Dan yang terakhir, beliau juga banyak mendapatkan penghargaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, susunan kuliah umum ini yang akan kita laksanakan, ini ada pembukaan tadi yang sudah disampaikan, lalu ada penyajian materi yang akan diberikan oleh Bapak Ramadhani, kemudian ada sesi tanya jawab dan penutup. Selanjutnya, saya persilakan penyajian materi kepada Bapak Dr. Insinyur Ramadhani Ardi selama 1 jam ya Mas Ilham ya, sekitar 60 menit ya waktu yang diberikan. Ya, sekitar 60 menit. Ya, saya persilakan Bapak Ramadhani. Mohon hostnya dibantu untuk penayangan ininya, PPT-nya. Ya, baik. Saya boleh izin share screen dari saya aja. Tadi ada sedikit yang diedit soalnya. Oke. Silakan. Coba minta tolong hostnya di open ini. Apakah sudah masuk gambarnya? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Pancasila atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Nuriyanti Hidayah sebagai Kaprodi atau Kepala Departemen, mohon koreksi kalau saya salah, di Departemen Teknik Industri Universitas Pancasila, yang terhormat Pak Dino Rimanto sebagai, berarti saya manggilnya bisa dihitung senior saya, saya baru bertemu Bapak gitu ya Pak, dan ternyata limbah elektronik juga. Saya malah baru lulus, Bapak malah dulu lulus. Siapa? Terima kasih. Terus Mas Ilham, yang tadi saya cek Instagramnya followernya banyak, Mas Ilham. Terus terutama teman seangkatan saya, Pak Bambang Cahyadi ya, sebagai teman seangkatan S2 saya. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Ardi, izinkan saya berbagi ya tentang apa yang saya teliti mulai S3 dan sampai pulang dari Indonesia begitu, tentang Electronic Waste Management System, atau kalau di Eropa lebih dikenal dengan WEEE, Waste of Electrical and Electric Equipment Management System. Tadi ini sudah dilewat saja, sudah dijelaskan oleh Pak Dino. Jadi saya ingin menjelaskan dulu awalnya tentang general konsep yang ada dalam Electronic Waste Management System dan brief dari PhD research saya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa dalam setiap HP kita atau semua barang elektronik itu tergantung komponen atau material yang sebenarnya punya potensi, mohon maaf, membahayakan lingkungan gitu ya. Ini contoh salah satu yang katanya paling green, yaitu tentang iPhone 5. Ini udah artikel lama ya. Di iPhone 5 ini ternyata di bagian buttonnya saja ada merkuri yang seakan-akan sedikit sekali ya, 24 part per million gitu. Atau di circuit board 12 part per million dan seterusnya. Jadi setelah dihitung-hitung dapat overall ranking yang lumayan baik, yaitu 2,8 gitu. Nah, kita menganggap ini masalah yang sebenarnya nggak terlalu penting ya, karena kan
apa sih dampak signifikansinya. Nah, ternyata ada beberapa faktor yang membuat ini jadi signifikan, electronic waste itu sendiri ya. Jadi ke depan saya akan menggunakan istilah electronic waste aja daripada sampah elektronik atau limbah elektronik atau WEEE karena lebih mudah menyebutkannya ya. Nah, ini yang membuat pertama masalah ini jadi mulai kelihatan signifikan, yaitu variasi produk. Nyaris sekarang semua produk itu ada bagian elektroniknya. Ada rokok elektronik, terus zaman saya dulu SD ada sepatu Pro ATT yang ada baterai dan bisa nyala, itu semua ada produk elektroniknya ya. Jadi bisa dibilang bahkan dari yang terbesar, dari refrigerator sampai yang kecil-kecil, misalnya yang sifatnya baterai yang agak sedikit unik ya, sampai yang paling bervariasi, misalnya seperti mobile phone, itu punya bagian-bagian yang sangat potensi membahayakan lingkungan, yaitu kita kenal namanya toxic metal di sini. Saya nyalain ini saya toxic metal yang ada di sini. Gitu. Nah, toxic metal ini punya potensi untuk mencemari lingkungan. Tapi di sisi lain kita punya kemungkinan untuk rugi 2 kali. Kenapa? Ternyata di dalam barang electronic e-waste ini ada common metals dan juga precious metals. Nah, itu faktor pertama yang membuat kenapa isu e-waste itu terlihat mulai signifikan. Nah, magnitudenya semakin besar karena jumlah volume atau timbulan yang dihasilkan setiap tahun. Ini data terbaru Global E-Waste Monitor yang dikeluarkan oleh United Nations University dan ITU, Institute Telecommunication Union, International Telecommunication Union sedunia gitu. Mereka selalu rutin bikin Global E-Waste Monitor. Jadi mereka menjelaskan bahwa ada 3 faktor yang membuat 3 faktor 1, 2, 3 yang menyebabkan elektronik produk itu meningkat dengan pesat, yaitu tingkat kesejahteraan yang relatif semakin baik ya. Bisa dibayangkan Tiongkok yang tadinya negara yang mayoritasnya miskin sekarang jadi negara nomor 2 atau bahkan sekarang sudah nomor 1 terbesar di dunia secara ekonomi gitu ya. Pasti ada tuntutan untuk kenaikan harkat hidup. Salah satu yang paling nyata contohnya adalah elektronik produk. Kemudian urbanisasi, kita sama-sama tahu, kota-kota terpenuhi oleh pekerjaan-pekerjaan sehingga orang datang ke kota-kota dan kemudian industrialisasi, sehingga jumlah elektronik produk itu naik signifikan sekitar 2,5 juta million ton per tahun. Nah, itu satu sisi. Nah, di sisi lain ternyata ada kondisi di mana life cycle dari produk semakin cepat ya gitu. Nyaris sekarang produk itu life cycle-nya tahunan. iPhone 11, udah ada iPhone 12 katanya mau sekarang kan, kita kayak nggak bisa berhenti untuk mengikuti gitu. Yang orang penggemar Apple banget tuh selalu, wah ada iPhone baru gitu. Jadi life cycle semakin kecil dan kemudian kita nggak punya repair option gitu. Sehingga yang terjadi adalah peningkatan jumlah electronic waste yang sangat-sangat signifikan. Jadi kita selama 2019 saja menghasilkan 53,6 juta million ton atau rata-rata per kapita per orang 7,3. Secara nilai absolut penghasil terbanyak masih Asia karena ada faktor Cina di sini, ada Tiongkok yang menghasilkan begitu banyak dan kemudian Eropa begitu. Tapi secara per kapita masih besar di Eropa ya. Eropa masih penghasil sampah elektronik terbesar di dunia gitu secara per kapita. Nah, ini yang membuat magnitude masalahnya menjadi semakin perlu diperhatikan gitu. Nah, ternyata ditambah lagi kita baru mengetahui bahwa ternyata yang bisa didokumentasikan secara baik terkumpul secara formal maupun terrecycle secara formal hanyalah 17,4% gitu. Sedangkan mayoritas tidak terdata dengan baik. Nah, kita tahu kenapa ini bisa berpotensi masalah karena ini dia kemungkinan barang-barang ini diimpor atas nama barang secondary. Padahal e-waste itu tidak sama dengan barang secondary. Barang secondary itu masih bisa digunakan, tapi kalau e-waste itu relatif sudah tidak bisa digunakan. Dan mereka diimpor ke negara-negara berkembang atas nama secondary product. Nah, kita tahu di era 1990-an dulu, itulah masa-masa pertama terjadinya illegal dumping di negara-negara Asia yang terjadi karena negara-negara barat itu kabur dari kewajiban mengelola produknya karena udah mulai dicoba tuh kan. Nah, disitulah pertama kali muncul informal workers atau informal sektor di negara-negara berkembang yang menemukan e-waste itu. E-waste nih kayak barang tambang nih, bisa kita kelola nih gitu.
Nah, sehingga mulailah muncul informal sektor yang sangat signifikan dominan di negara-negara berkembang, khususnya Tiongkok dan India gitu. Nanti mungkin kita akan ngobrol tentang kondisi Indonesia gitu. Nah, jadi kita lihat angkanya masih sangat kecil, di Asia saja baru 11,7% yang berhasil didokumentasikan, di Eropa 42,5%. Nanti ini open data ini Global US Monitor. Jadi alhamdulillah itu data-data US itu yang Eropa sangat open, dia punya statistiknya sendiri. Dan juga Global US Monitor dia punya cara untuk mengukur semuanya gitu ya. Nah, jadi kita lihat bahwa ternyata masih sangat sedikit electronic waste yang dikelola secara bertanggung jawab gitu. Oke. Nah, lebih sedih lagi ternyata lambat banget negara-negara itu mengadopsi aturan khusus e-waste. Sampai sekarang Indonesia tidak ada aturan khusus e-waste. Jadi pioneer-nya tuh baru DKI Jakarta sama kalau nggak salah Surabaya yang untuk pengelolaan e-waste. Tapi nanti saya akan sedikit cerita bagaimana kendala yang terjadi di lapangan ya. Nah, cuma sekarang ini Mas Dani, mohon maaf, boleh agak ini layarnya biar bisa full ini ya, setting display-nya bisa di. Oh, settingnya kelihatan yang ini ya, yang gambar itunya. Kelihatan berarti, kayak gitu. Sebentar, saya ganti share screen-nya. Berarti saya share screen pakai halaman 2 aja berarti. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Ilham. Iya, nggak apa-apa Mas Dani. Kita cari ke sini. Oke, siap. Udah yang full screen kan ya? Nah, udah kayak gini. Siap Mas Dani. Oke, baik. Nah, jadi ini dilanjutkan. absen dari keberadaan regulasi khusus e-waste ditambah dengan jumlah sampah elektronik yang masuk dari transboundary movement e-waste, itulah yang membuat informal workers atau informal sector itu pertama kali bisa flourishing atau berkembang pesat di negara-negara berkembang. Nah, kita tahu nanti informal workers itu kenapa berbahaya, karena dia melakukan recycling, nanti ada gambarnya, recycling secara manual. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Di negara-negara kayak Tiongkok ini sudah sangat mencemari air, sudah mencemari tanah, sudah mencemari asapnya, sudah sampai ke udara gitu ya. Ada daerah-daerah di bagian dekat-dekat pelabuhan di sisi kanan gitu, Guangzhou dan sebagainya, yang itu daerah-daerahnya tercemar ya gara-gara proses recycling informal terjadi secara masif gitu. Nah, kita bisa lihat ternyata ini hasil keluaran limbah ya dari e-waste. Yang pertama flame retardant gitu. Flame retardant itu bahan yang digunakan untuk memastikan barang kita tidak gampang terbakar. Tapi ini berbahayanya kenapa? Karena ini kalau masuk ke air susu ibu, ini akan masuk ke otak anak, dan otak anak akan salah paham seakan-akan sudah ada hormon yang pertumbuhan tertentu, saya lupa namanya. Tapi ternyata hormon itu tidak muncul karena bentuk C-nya mirip. Seingat saya ya, yang dijelasin sama Prof. Henry Damanhuri, C-nya mirip sehingga badan merasa tidak perlu menghasilkan hormon itu lagi, digantikan sama BFR, dan tentu saja ini berbahaya untuk tubuh. Atau merkuri atau hidroklorofluorokarbon yang ini menimbulkan efek rumah kaca. Jadi juga ada efek rumah kacanya. Kenapa? Karena ada di kulkas kita kan ada, namanya saya lupa di bagian bagian kulkas kita tuh ada bahan yang bisa menghasilkan gas rumah kaca. Saya lupa, tapi nanti tolong diingetin ya, lupa namanya. Nah, di sisi lain ternyata kita punya tambang urban mining nih sekitar di dunia ini sekitar 57 miliar dolar gitu. Yang ini kalau tersia-siakan ini akan masuk ke tanah, ini akan diambil oleh informal workers recycling yang mengelolanya dengan tidak baik gitu. Padahal di dalamnya kebanyakan adalah tembaga sama aluminium sama besi. Nah, ternyata yang baru bisa direcover adalah 17,4%. Atau setara dengan 4 juta ton raw material yang bisa masuk ke dalam sistem lagi kalau kita belajar ekonomi sirkular ya. Sehingga ini potensi masalah sekaligus potensi keuntungan yang sangat baik ya bagi organisasi, bagi negara ya untuk mengelola electronic waste management system. Dan karena kita anak teknik industri, segala sesuatu yang berbau socio-economical system, itu anak-anak TI itu bisa membahasnya gitu. Makanya kan anak TI suka kemana-mana kan, ke lingkungan, ke energi gitu. Padahal kalau ditanya kan sebenarnya itu bukan bidang asli kita kan manufacturing. Nah, cuma karena kita belajar tentang system thinking, belajar tentang sistem analisis, maka selama dia masih socio-economical, itu sebenarnya bidang yang bisa kita analisis, salah satunya lingkungan. Kalau saya ditanya nih tentang tembaga-tembaga, bahan-bahan yang mencemari lingkungan, saya nggak tahu tuh, saya pasti bingung. Bagaimana membangun sebuah proses recycling yang bisa misahin tembaga sama emas secara terpisah, itu anak mesin yang lebih ngerti.
Tapi kalau socio-economical system dari sebuah sistem, atau misalnya dalam konteks ini e-waste, maka ini bisa jadi bahan analisis kita. Oke, masuk lagi ke berikutnya, saya izin mengenalkan namanya EPR, Extended Producer Responsibility. Jadi EPR itu merupakan sebuah mindset atau policy principle yang tujuannya untuk memberitahu atau ngasih tahu buat manufacturing, tanggung jawab kamu bukan cuma saat manufaktur, tapi juga saat di seluruh life cycle dari produk, bahkan sampai di end of life juga gitu. Nah, ini pertama kali diterapkan di sekitar tahun 90-an di packaging, yaitu di Duale System Deutschland, atau kita tahunya namanya Yellow Yellow bahasa Jerman, saya malu lupa. Yellow dot kalau nggak salah ya. Atau Grüne Punkt, Grüne tapi green sebenarnya. Grüne Punkt. Jadi mereka mencoba menerapkan sekarang semua perusahaan packaging itu bertanggung jawab terhadap pengelolaan end of life dari sebuah produk itu. Dari recycling, dari pengambilan kembali dari household, recycling sampai final disposal gitu. Ini mindset baru gitu. Nah, tentu saja EPR ini nggak gampang karena misalnya di Indonesia saya pernah mendengar ada penolakan tentu saja karena ini kan additional cost banget. Additional cost, dan kita adalah negara yang sangat sensitif terhadap cost, sudah banyak dianggapnya cost-cost tambahannya, sehingga ini memberatkan industri dianggapnya gitu. Nah, ini yang sebenarnya challenge ya buat di Indonesia, bagaimana caranya agar kita bisa men-sharing pengelolaan keuangan dari sistem ini, tapi tanpa terlalu membebani industri misalnya gitu ya. Ini yang saya belum menemukan formulanya di Indonesia. Nah, ini policy prinsip. Nah, di Eropa ada dua tipe EPR. Yang pertama IPR, yang kedua CPR. IPR itu berarti limbah elektroniknya dikelola secara individu. Jadi secara setiap brand mengelola brandnya masing-masing. Contoh misalnya kalau Samsung hanya mengelola sampahnya Samsung gitu. Nah, challenge paling utama tentu saja bagaimana misahin HP Samsung sendiri misalnya gitu. Mereka harus bikin collection system sendiri. Ini yang nggak murah, ini investasinya tinggi banget untuk membangun collection systemnya sendiri. Kalau misalnya kegabung secara kolektif, berarti mereka harus melakukan upaya sorting atau brand counting, sehingga mereka tahu mereka tanggung jawab mereka berapa gitu. Misalnya kita punya 1 juta ton tuh. 1 juta ton misalnya anggap aja 1 miliar rupiah misalnya. Itu kan harus dibagi-bagikan antara pemilik brand, berapa harus bayar berapa kan pengelolaan collection sama recycling cost-nya. Nah, itu nggak gampang untuk melakukan brand counting sama brand sampling di tempat yang sifatnya kolektif. Nah, jadi selama ini IPR itu kuat di tataran konsep karena ini bisa bikin insentif ya untuk desain kan. Karena masing-masing tanggung jawab terhadap produknya sendiri, berarti ada tanggung jawab insentif desain gitu. Tapi pada prakteknya ini high cost. Nah, yang dilakukan oleh Eropa kebanyakan sifatnya CPR atau Collective Producer Responsibility. Mereka membentuk organisasi nirlaba dengan nama Producer Responsibility Organization yang kerjaannya itu atas nama industri mengelola seluruh reverse logistik, pengelolaan limbahnya sampai disposalnya. Gimana cara bagi share biayanya? Uniknya bukan pakai jumlah sampah, tapi pakai market share. Ini yang banyak dikritik karena boleh jadi ini ada sebuah perusahaan yang sampahnya sudah banyak, tapi di tahun sekian ternyata market share-nya turun, sehingga dia bayarnya bisa lebih kecil dari jumlah sampah yang ada gitu. Nah, tapi lebih gampang sebenarnya ngitung dari market share. Gitu. Nah, jadi ini sering dikritik karena membuat tidak adil ya sharing antar produsernya dalam membayar recycling cost gitu. Dan tidak bisa sama sekali memberikan insentif buat desain for recycling karena masing-masing nggak ngerasain harga asli dari tanggung jawab produknya. Kan idealnya gini, produk makin susah produk semakin susah untuk di recycling, harusnya biayanya makin mahal. Tapi karena udah kecampur, itu susah banget ngitungnya gitu. Nah, ini salah satu hal yang membuat pengelolaan limbah elektronik bahkan di negara maju sangat-sangat sulit. Salah satu best practice negara maju itu adalah Switzerland. Cuma memang Switzerland itu negara kecil ya. Dia recyclingnya bisa sampai 80-90%. Gitu rate-nya ya. Tapi tentu saja dia negara kecil sehingga tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia sama sekali ya. Mungkin paling bisa kita berkaca pada Tiongkok gitu. Nah, ini salah satu klasifikasinya. Nah, ini beberapa policy instrumen dari EPR yang sifatnya administratif, ekonomi sama informatif ya. Beberapa yang paling sering dipakai itu target, collection target sama recycling target.
Jadi di negara-negara Eropa itu mereka membuat aturan 2016, 2019, saya belum ngecek yang 2019 apakah terpenuhi atau tidak, sekitar dulu 20%, sekarang 45%-an harus terkelola, harus terdata dan terrecycling ke dalam sistem formal gitu. Atau kalau misalnya dimasukin ke dalam green production, berarti harus ada recycling kontennya misalnya. Atau pakai label-label produk. Nanti kalau misalnya suatu saat pernah jalan-jalan ke Eropa, kalau beli elektronik elektronik produk ada namanya RoHS. Ini tanda bahwa barang elektronik kita tidak menggunakan barang-barang, elemen-elemen, komponen-komponen yang dilarang. Ini jadi contoh beberapa policy instrumen untuk mengelola elektronik produk, electronic waste. Nah, ada namanya PRO atau Producer Responsibility Organization. Jadi dia third party, tapi biasanya itu dibentuk oleh asosiasi industri. Tujuannya untuk mengelola limbah elektronik. Jadi mereka punya organisasinya yang tujuannya menerima duit dari dari produsen-produsen A, B, C misalnya dapat uang, kemudian mereka mengelola semuanya dari pertama take back-nya ya dari rumah tangga diambil, kemudian mereka bawa ke kayak TPS ya, TPS sementara gitu. Kemudian dari TPS tersebut dikelola oleh diolah, di recycling sama kemudian didispose gitu. Nah, ini setiap negara punya karakteristik yang beda-beda, pengelolaannya susah banget distandarisasi. Salah satu pro pertama di dunia ada namanya Swico sama Sense di Switzerland. Uniknya ini semua kebentuk tahun 90 awal ya, 93 kalau nggak salah, tapi aturan negaranya baru ada 1998 yang disebut dengan ORDI. Jadi Switzerland tuh kasusnya unik, kenapa? Karena negara munculnya belakangan. Jadi swasta ngerjain dulu karena mereka khawatir tahun 90-an itu udah ada DSD tadi tuh yang packaging. Mereka mikir, loh di packaging aja udah mulai dikasih beban nih. Kalau nanti negara yang ngatur kita, sistemnya nggak bakal efisien. Maka swasta bergerak dulu di Swiss. Mereka bikin Sense sama Swico. Swico itu untuk barang-barang yang sifatnya komputer, Sense kalau nggak salah lampu-lampu, kalau nggak salah saya agak lupa persis pembagian klasifikasinya. Nah, jadi mereka ingin memastikan sistemnya efisien, makanya mereka nggak mau nyerahin ke pemerintah. Mereka serahin ke swasta, kita urus sendiri gitu. Makanya mereka bikin Producer Responsibility Organization. Jadi mereka ini nirlaba yang kerjanya ngelola ini semua third party ya, jadi sifatnya begitu. Nanti mereka tinggal report saya sudah memenuhi tanggung jawab saya gitu ke negara gitu, tinggal tanggung jawab seperti itu aja. Nah, itu tadi sudah saya berikan gambaran umum. Nah, sekarang saya mau cerita tentang disertasi saya sedikit gitu ya. Jadi disertasi saya bercerita tentang saya mencoba untuk melakukan perbandingan antara negara maju dan negara berkembang. Kenapa? Karena negara berkembang berulang kali di awal-awal yang mencoba untuk mengcopy paste cara-cara yang dipakai di negara maju dan ternyata gagal. Di Cina tuh awal-awal tuh gagal terus. Nah, ternyata kita menemukan dari literatur review bahwa electronic waste management system di negara berkembang itu sukses-sukses. Tapi ternyata masing-masing nggak seideal itu kalau dipelajari lebih dalam. Masing-masing misalnya kayak Swiss. Swiss itu tingkat pengumpulan HP-nya masih sangat rendah ya, di bawah 50% misalnya. Sehingga ternyata kita kalau memahami sistem di negara berkembang dan ternyata di negara maju, masing-masing punya karakteristik unik. Sehingga saya ingin mencoba membandingkan kira-kira apa sih perbedaan karakteristiknya itu. Itu yang menjadi research gap dari disertasi saya. Dan saya menemukan pula bahwa ternyata kebanyakan perbandingan itu baik sifatnya antar negara atau negara-negara dengan problem yang sama, perbandingan negara maju dan berkembang, global review itu kebanyakan atau bahkan nggak ada yang pakai kuantitatif analisis. Sebanyakan kualitatif sama empirical approach. Jadi disertasi saya mencoba untuk mempropose kuantitatif analisis untuk membuat perbandingan antara negara maju dan negara berkembang. Jadi ini yang saya propose waktu itu ketika S3, yaitu saya mempropose sebuah pendekatan yang integrated, yaitu menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Terus kemudian saya juga menggunakan systematic framework, artinya saya menggunakan perspektif system thinking dan pakai modelingnya system dynamics. S3 ya kalau tahu ya. Nah, jadi itu yang saya propose. Nah, gimana? Nah, pertanyaan penelitian apa yang saya bangun ketika di disertasi? Yang itu pertama, saya mau coba mengumpulkan semua isu sebanyak mungkin yang ada di negara maju dan negara berkembang. Saya ingin isu dulu dong, diangkat isunya, dipahami isunya.
Kemudian saya mencoba memahami determinan, apa sih penyebab-penyebabnya, kausal faktornya seperti apa sih, baik di negara maju sama negara berkembang. Terus kemudian saya ingin memahami dinamikanya, apa sih yang membuat misalnya informal sektor berkembang di negara berkembang ya. Nah, terus kemudian saya mencoba menjawab apakah negara maju dan negara berkembang itu sifatnya mutually eksklusif gitu. Sama kemudian policy option-nya apa. Nah, saya jumping langsung karena saya nggak jelasin isi disertasi saya. Oh, ini metodologi dulu. Jadi saya membuat komparatif analisis antara negara maju dengan negara berkembang, sebuah literatur review yang sifatnya terstruktur ya. Kemudian saya membangun model sistem dynamics untuk membandingin negara maju dan negara berkembang. Kemudian saya menggunakan factorial design dan ANOVA gitu. Saya melakukan sekitar puluhan ribu eksperimen ya dengan menggunakan komputer dan kemudian dimasukkan ke software factorial design. Kemudian saya menemukan main effects-nya apa saja, dan terakhir saya melakukan policy analysis. Nah, saya langsung loncat. Jadi saya menemukan bahwa ternyata ini faktor-faktor isu yang meningkat. Yang paling utama ternyata di negara berkembang adalah illegal e-waste import. Saya pakai WEEE kemarin ya ketika di Eropa. Sama kemudian keberadaan informal sektor ternyata signifikan di negara-negara berkembang, sama tentu saja absence of legislation. Ini signifikan untuk membiarkan dua hal ini flourishing nih. Jadi dia flourishingnya kenapa? Karena nggak ada yang ngerem, absence of legislation. Nah, kalau di negara-negara maju, ternyata collection sama recycling target itu sangat tinggi gitu. Terus kemudian masih ada tetap aja orang yang buang sampah e-waste tapi kecampur sama tempat umum. Jadi uniknya waktu itu ketika saya pulang ke Indonesia, saya buang mesin cuci. Nah, itu sama municipal city-nya dikasih stiker. Tolong stiker ini ditempel ke dalam mesin cuci kamu taruh di depan rumah. Tulisannya mengambil mesin cuci ini adalah sebuah tindakan kriminal. Tapi tentu saja bisa ditebak besok paginya mesin cuci saya hilang gitu. Sebelum truk sampahnya datang gitu. Ternyata itu memang banyak orang yang tetap ngambil itu di negara-negara maju ya. Nah, saya juga mencoba untuk menemukan determinan. Nah, ternyata salah satu determinan kuncinya adalah ketidakseimbangan pembangunan ya di negara-negara berkembang, sehingga orang-orang ini migrasi ke kota. Nah, ketika kota tidak punya availability untuk kerja, mereka menjadi informal workers di e-waste gitu. Nah, terus di negara-negara maju yang determinannya salah satu social historical basis ternyata kan karena e-waste itu munculnya belakangan karena mereka sudah sukses di plastik, maka mereka ketika mulai ke e-waste mereka udah punya basis tuh sehingga mereka punya modal untuk ngebangun sistem e-waste dan beberapa jawaban-jawaban lain. Nah, yang menghubungkan antara negara maju dengan negara berkembang adalah illegal movement of e-waste. Ini nih yang menghubungin negara maju sama negara berkembang. Negara berkembang tidak akan pernah muncul informal sektornya kalau negara maju nggak buang sampah sembarangan. Ketika negara maju khawatir dipajakin atau dibebanin uang untuk semua limbah elektronik yang mereka hasilkan, mereka impor itu ke negara-negara berkembang. Sehingga informal sektor nemuin tuh sampah-sampahnya. Dan kemudian mereka kelola secara tidak baik lah gitu, sehingga mencemari lingkungan. Jadi ini interrelationship-nya terjadi karena keberadaan illegal movement of e-waste. Baik. Nah, ini publikasi dari disertasi saya mencoba untuk memahami informal sektor di e-waste management system dan saya menemukan bahwa perannya sangat signifikan dan salah satu faktor yang penting adalah ternyata second hand market itu sangat-sangat berpengaruh terhadap keberadaan informal sektor dan ini yang kita akan temukan nanti kasusnya di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk dengan kondisi Indonesia. Saya lihat jam dulu takut kelamaan ya, mohon maaf. Oke. Nah, ini salah satu tesis bimbingan saya. Jadi kita mencoba untuk ngitung berapa sih volume e-waste di Indonesia. Nah, ini salah satu challenge yang saya rasakan ya ketika meneliti e-waste di Indonesia, datanya susah. Kita mencoba mencari data di mana-mana, akhirnya terpaksa pakai asumsi, pakai pakai data pendekatan-pendekatan, pakai estimasi. Sehingga ini yang membuat model, kita mau ngomong jujur aja, modelnya bisa dibilang nggak robust gitu. Karena susah mencari data. Apalagi kalau nggak ada datanya, kita nggak bisa bikin. Ya, kenapa ini cuma 4 aja? Karena datanya yang ada, yang kita temukan adalah 4 jenis. Kan kalau ingin menghitung e-waste generation itu kita harus punya data ini. Berapa sales-nya, terus kemudian dia masuk ke dalam stok rumah tangga, berapa barang yang ada di stok rumah tangga, dan kemudian berapa barang sampah yang dihasilkan,
dihasilkan rumah tangga, dibuang dari rumah lah gitu ya. Nah ini nih, ada namanya lifespan. Lifespan itu berarti berapa lama produk ada di rumah. Ini kita mencoba ya untuk memahami itu, dan akhirnya kita dengan segala kendalanya akhirnya menghasilkan angka seperti ini. Jadi jumlahnya sekitar total 487.000 ton di tahun 2028 gitu. Itu yang kita coba ya hitung. Terus kami juga menemukan bahwa ternyata salah satu behavior yang unik di Indonesia adalah storaging, yaitu kita tidak membuang sampah elektronik kita. Coba kita hitung di gudang kita ada berapa sampah elektronik, pasti banyak kan. Nah ini HP kita masih bisa ngitung, di rumah saya ada 5 HP bekas gitu. Nah terus misalnya kalau mesin cuci biasanya kita nggak simpan sih, langsung kita loak ya. Nah tapi banyak sekali barang-barang yang sebenarnya kita simpan. Ini storage active usage sekitar segini, storage-nya itu bisa sampai hampir sepertiganya gitu. Sehingga kalau dalam konteks e-waste management system, lamanya storaging time ini sebenarnya berbahaya. Kenapa? Karena ini sustainable input itu tuh penting tuh. Flow aliran e-waste ke dalam sistem itu penting banget untuk memastikan sistemnya nggak rugi. Jadi sistem itu harus masuk. Nah kemudian juga kita tahu bahwa ini juga jadi bom waktu karena ada baterai kan. Baterai itu nggak boleh bocor sebenarnya. Kalau baterai kelamaan ada di gudang itu potensi besar untuk bocor. Ini salah satu riset dari bimbingan saya juga. Ini asal riset bimbingan saya juga, Mas Safaat ini ya, kalau nggak salah beliau S1-nya di Universitas Pancasila gitu. Dia menggunakan metode Theory of Planned Behavior, menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi niat untuk membuang sampah elektronik dan juga perilaku membuang sampah elektronik. Jadi faktor-faktor demografis berpengaruh signifikan, faktor-faktor psikologis misalnya kayak sikap, attitude berpengaruh signifikan. Kemudian yang studi spesifik variabel yang sifatnya terkait sama e-waste khusus nih, yang nggak ada di tempat lain, juga ternyata signifikan. Sama technical organization itu berarti keberadaan fasilitas, tempat pengumpulan sampah, gitu. Itu yang membuat yang signifikan mempengaruhi disposal behavior. Nah, cuma memang selama ini membuat analisis di Indonesia itu lagi-lagi susahnya adalah karena sistemnya belum ada yang sifatnya masif ya. Sehingga pasti ada bias dalam penelitian-penelitian seperti ini. Ini penelitian berikut yang sudah kami lakukan. Dan ini penelitian yang paling terbaru yang kita mencoba membuat material flow analysis dari waste mobile phone. Ada 1.000 ton sampah yang dihasilkan di tahun 2000. Aduh, maaf nih, saya lupa tahunnya, saya nggak masukin lagi. 1.000 ton limbah e-waste HP khusus ya. Ternyata sekitar 600 saja itu digunakan kembali, diputar. Jadi entah dikasih ke orang, dikasih ke charity, dan sebagainya. Terus yang berikutnya yang orang suka underestimate adalah tempat reparasi. Kalau di Depok itu ada mall barang rongsok. Di mall barang rongsok itu ternyata begitu banyak barang bekas yang bahkan mereka menerima, kan gini, kalau kita di kampus-kampus institusi kan itu kan ada setiap berapa tahun kan barang elektroniknya harus diganti kan. Nah, uniknya itu kan harusnya mereka nggak boleh tuh dibuang ke tempat jasa reparasi. Ternyata mereka uniknya itu sering menerima dari institusi-institusi resmi untuk memutihkan barang-barang elektronik tersebut dengan mengirimkannya ke tempat reparasi. Orang reparasinya dengan senang hati menerima, kan dijual lagi sama dia gitu. Nah, ini yang terjadi di tempat jasa reparasi ini lumayan besar. Ternyata angkanya setelah kami hitung yaitu sekitar 100 dibandingin 1.000 ya, sekitar hampir lebih sedikit 10% ya, itu masuk ke tempat jasa reparasi, dan kemudian ada juga yang masuk ke pengumpul informal. Tapi sedikit yang akan masuk TPA. Saya pernah datang ke TPA Cipayung dan wawancara ke sana, ternyata mereka sedikit banget terima sampah elektronik, biasanya udah tinggal residu-residu aja, habis semuanya gitu. Nah, ini yang membuat karakteristik di Indonesia unik. Kata Prof. Henry, sebenarnya kita sudah punya ekonomi sirkular sendiri, versi kita gitu. Jadi kan begini, prinsip yang tidak boleh sebenarnya di electronic waste itu adalah recycling. Recycling e-waste itu tidak boleh dilakukan oleh orang per orang. E-waste recycling itu nggak boleh. Tapi collection, reuse, repair itu sebenarnya masih boleh dilakukan oleh orang per orang biasa gitu, karena relatif tidak terlalu berbahaya dibandingkan recycling. Nah, jadi justru e-waste recycler-nya Indonesia itu belum berkembang. Ini yang membedakan kita sama Cina. E-waste recycler Indonesia itu masih sangat rendah.
yang unik yang terjadi di Indonesia tuh refurbishment, reparation itu gede di sini nih. Gitu. Jadi ini yang sebenarnya sampai sekarang dalam tanda kutip masih menyelamatkan Indonesia. Indonesia jumlah sampah elektroniknya masih ketahan di rumah tangga dan juga masih muter-muter di jasa reparasi. Nah, kalau kita mau lihat kenapa sih informal sector activities itu berbahaya, karena ini contohnya, lihat aktivitas satu pertama integrated circuit-nya harus dibakar, menghasilkan gas halogen. Kemudian untuk dapat tembaga harus di-grinding atau diulek ya, mungkin bahasa kita ini kayak tempat ulekan sambal kan, gitu. Kemudian digunakan panning ya, ada air wastewater-nya, kemudian dibakar untuk nemuin gold, ada smelternya menghasilkan gold. Kemudian dia menggunakan bleaching atau purification untuk menghasilkan gold, dan ini goldnya sangat-sangat sedikit ya. Saya lupa angka persisnya berapa kilo PCB yang ada di barang-barang elektronik itu hasilnya mungkin cuma segini gitu. Nah, ini yang membuat informal recycling activities itu sangat-sangat berbahaya. Waktu itu saya pernah ada informal recycling activities yang masuk berita, habis itu kita telepon kan orangnya, Pak, boleh nggak wawancara? Terus dia bilang, mohon maaf Pak, saya nggak berani lagi diwawancara, takut ditangkap gitu. Karena ini sebenarnya ilegal kan pekerjaan seperti ini kan. Nah, jadi ini salah satu contoh dari penelitiannya Prof. Henry Damanhiri, beliau dari FTSL ITB, profesor di Environmental Engineering ya, yang bisa dibilang salah satu pionir e-waste analysis di Indonesia, beliau yang memulainya gitu. Nah, ini yang terjadi di di informal sektor di Bandung. Nah, contoh yang formal sektor biasanya aktivitasnya kayak gini, mereka ngumpulin sampah-sampah elektronik dan kebanyakan dari industri, bukan dari rumah tangga. Kayak waktu itu saya pernah datang ke PT Mukti Mandiri Lestari. Mereka mengumpulkan begitu banyak kabel industri ya, kabel-kabel telekomunikasi dikumpulkan, kemudian mereka potong-potong, kemudian mereka disassembly menggunakan mesin khusus, di shredding, di milling, kemudian diseparasi, dapat yang sifatnya fiber waste yang kemudian bisa diolah di industri semen, atau yang sifatnya tembaga atau metal lain kemudian dijual kembali. Kalau dijual kembali mereka dapat untung dari sini. Mereka dapat untung di sini, untung. Tapi mereka rugi, kenapa? Karena di sini residu-residunya itu mereka harus bayar ke semen industri. Kenapa? Semen industri nantinya menggunakan sampah-sampah residu itu nantinya untuk dibakar di tungku panasnya mereka, dibakar di tungku raksasanya sebagai pemanas ya untuk mengolah semen yang itu. Jadi secara umum formal industri di Indonesia belum untung-untung amat gitu. Ini contoh formal industri yang ada di Indonesia ya, PT Mukti Mandiri Lestari yang kami pernah bekerja sama di Indonesia di UI ya, kita bikin program collection project bersama Mukti Mandiri Lestari, kita dapat sekitar 100 kilo dulu di acara mabanya UI. Nah, kita kirim ke PT Mukti Mandiri Lestari. Ada juga PT Tes AML, terus ada PPLI yang lumayan terkenal ya, sama Teknotama Lingkungan Internusa gitu. Dulu Pemda DKI bekerja sama PPLI, sekarang kalau nggak salah pindah kemana gitu. Jadi Pemda DKI bayar PPLI untuk ngambil sampah elektroniknya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, Pemda DKI itu ngumpulin e-waste. Jadi kalau Bapak Ibu dari DKI Jakarta dan kemudian punya 5 kg e-waste, silahkan kontak, di googling aja pengumpulan sampah elektronik DKI. Itu kita kontak, kita isi formnya, nanti ada tuh datang orang gratis untuk ngumpulin sampah elektronik kita 5 kg minimal gitu. Nah ini nanti dia akan minta salah satu vendornya, entah sekarang bukan PPLI kalau nggak salah ya, untuk mengelola sampah elektronik. Baik. Nah, ini yang ketiga, nah tentu saja kami penasaran kan, ini bisa nggak ya bikin sistem di Indonesia ya? Kita coba bikin assessment di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Ecotech gitu ya, Ecotech Engineering Economy, Feasibility Study, dan sebagainya. Karena model yang belum ada, kita bikin propose model sistemnya yang di dalamnya tergambar hubungan antara recycling industry, market, retailer, distributor, environment, sama consumer atau informal sector. Dan kami berikan informasi tentang monetary flow-nya dari mana ke mana, dan juga physical flow-nya dari mana ke mana. Kita buat variabel-variabel estimasinya ya, yang digunakan untuk itu kita cari di jurnal, kita cari di wawancara gitu, dan semua data-data yang belum ada kita asumsikan, data-data yang sudah ada kita wawancara dan sebagainya. Dan kita menemukan kenyataan yang sangat lumayan pahit, dan ini terkonfirmasi justru 2 kali. Jadi pertama saya bikin tesis ini, yang kedua UNDP minta
Pemkot DKI untuk ngelakuin riset yang sama, dan saya diminta untuk jadi consulting jadi tim ahli yang menganalisis hasil kerja konsultannya. Baik konsultan ini maupun saya menemukan bahwa NPV-nya belum akan untung sama sekali dalam kondisi base case. Ini base case yang atas ya. Dalam kondisi as it is sekarang, NPV-nya akan minus gitu. Karena ya mahal lah, investasinya gede dan sebagainya. Terus kemudian harus ada yang nanggung dulu gitu. Nah, kemudian kita bikin analisis ngarang-ngarang dengan apa yang terjadi di luar negeri, dengan sharing uang dan sebagainya, pakai IPR plus pakai subsidi pula, akhirnya kita bisa menemukan bahwa sistemnya akhirnya bisa untung, tapi payback periodnya itu hampir 20 tahun. Gitu. Waktu itu saya pernah ketemu perusahaan Jerman yang tadi yang mau bikin investasi, kan saya diminta kenalan saya yang asistennya Gubernur Ridwan Kamil, terus saya diminta presentasi tuh ke perusahaan Jerman yang tadinya mau niat invest tentang e-waste ya di Indonesia. Gara-gara saya tunjukin ini, kayaknya mereka jadi nggak tertarik sih. Jadi mereka cerita mereka di Hong Kong sekalipun butuh 10 tahun untuk bikin sistemnya berjalan dengan baik gitu ya. Ya, mohon maaf, ini kok video saya mati ya. Baik. Ini contoh yang terjadi di Indonesia. Jadi bahkan di Indonesia sekalipun ternyata sistemnya belum untung, sehingga kita perlu memang, saya sih merasa tidak bisa memaksakan diri ya, karena bahkan kalau perlu kita harus tahu bahwa yang pertama kali harus, kan ada hierarkinya sebenarnya, yang paling banyak sekarang kan sebenarnya plastik ya. Kalau kita sebenarnya bisa benar ngurusin plastik, kita bakal benar ngurusin e-waste gitu ya. E-waste. Cuma memang kalau memang ada yang tertarik untuk mulai e-waste ini sangat baik ya, karena di Pemda DKI sudah mulai itu dan itu bisa jadi sarana yang baik untuk mendapatkan adipura juga kan, untuk kita serius ngelola e-waste kita gitu, karena jumlahnya mulai banyak timbunannya yang ada di gudang-gudang di rumah kita gitu. Nah, ini initial collection project, ini Mas Rafa Jafar, kalau nggak salah sekarang udah SMA ya, tapi dia mulai ini ketika SD SMP, dan dia sudah pernah masuk Kick Andy ya. Waktu itu saya mencoba untuk mewawancari beliau, tapi kayak beliau sibuk banget gitu. Karena dia duluan sebenarnya di Indonesia mulai daripada saya lagi S3, ada nih orang, si Rafa Jafar ini gitu. Tapi sekarang saya nggak tahu kabarnya ya, beliau sekarang lagi ngapain gitu. Nah, kami sendiri juga mulai e-waste UI untuk bikin program collection ini di SMA 1 Depok. Terus juga kami bikin di Asrama UI, di Perpus UI, terus kita juga kerjasama dengan acara OKK UI ya namanya, OKK UI Maba, kita mendapatkan 100 kg sampah untuk dikirim ke PT Mukti Mandiri Lestari. Jadi emang biayanya masih pakai biaya hibah, jadi kita kan keluar biaya tuh. Nah, memang lagi-lagi ini belum bisa dijadikan sistem yang untung. Nah, ini makanya PR banget untuk di Indonesia, karena kalau di luar negeri sistem untungnya karena apa? Kalau di negara maju, sistem itu untung karena industri mau bayar. Di negara Asia kayak Tiongkok, kenapa sistemnya bisa untung di awal-awal? Karena ada subsidi pemerintah. Kenapa pemerintah mensubsidi? Karena sistemnya udah terlalu mengontori lingkungan. Kalau nggak segera diselamatkan, nanti makin rusak tuh lingkungannya, sehingga negara ngasih subsidi agar segera informal sektornya itu mulai tersisih dan formal sektornya menjadi kuat lah gitu. Ini yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Kalau pernah ke stasiun Cikini yang paling sering saya lihat ya, karena dekat Salemba kan, itu ada kotak seperti ini silakan buang sampah elektronik di sini ya. Ini insya Allah dikelola dengan bertanggung jawab gitu, atau di Car Free Day. Tapi ini sebelum pandemi, saya secara jujur nggak pernah naik kereta lagi selama pandemi, jadi kurang tahu apakah kotak ini sekarang masih ada atau enggak gitu. Di Car Free Day kan sekarang juga kalau PSBB mulai nggak boleh kan. Share screen saya mati ya? Saya ulang share screen saya. Oh, maaf, tadi ternyata share screen saya mati. Ini tadi Rafa Jafar ya tadi. Nah, mukanya seperti ini. Terus ini aktivitas kami di SMA 1 Depok. Sama ini Bu Kadis DLHK Depok ya. Yang tadinya UNDP mau coba bikin mini depo ya, ternyata masih terkendala karena ada aturan AMDAL yang lumayan ketat untuk bikin mini depo, sehingga akhirnya tidak jadi gitu ya. Dan ternyata dari hitungan angka, ternyata angkanya masih minus, seperti sama persis yang sama saya bikin, walaupun angkanya beda tapi minus juga, sehingga tidak bisa dianggap profitable gitu ya. Karena memang susah kalau untuk environment profitable kan biaya eksternalitasnya tinggi gitu. Nah, ini sistem yang sudah dimulai oleh DKI, ini DKI bayar third party untuk mengelola sampah-sampah elektronik ini.
Nah, jadi kita akhirnya mencoba menyimpulkan begitu Bapak Ibu sekalian tentang kondisi di Indonesia. Jadi kita menemukan beberapa recycling industri yang sudah eksis gitu ya. Tapi memang kebanyakan mereka margin keuntungannya masih tipis-tipis dan kebanyakan mereka mengambil sampah dari industri. Gitu. Industri kan punya banyak sampah elektronik kan yang bulk gitu kan. Nah, itu mereka kumpulkan dari situ kebanyakan dan mereka menerima uang untuk pengelolaan itu gitu. Nah, terus kita nemuin sekarang sudah ada Jakstranas ya yang meminta kita untuk melakukan pemilahan dari sumber begitu. Walaupun tidak ada, seingat saya tidak ada kata e-waste boleh jadi ya, tapi di Jakstranas ini sudah ada semangat untuk melakukan pemilahan gitu. Tapi kita tahu ternyata weakness-nya begitu banyak. Pertama, tidak ada e-waste specific regulation. Karena tidak ada yang mengatur tuh masalah e-waste misalnya, dan bisa jadi salah satu yang paling berkeberatan tentang e-waste specific regulation adalah industri, karena mereka yang paling terdampak. Investasi di Indonesia kan sebenarnya secara umum ya challenging ya gitu ya. Terlepas problematika UU Cipta Kerja ya, saya tidak mengatakan saya setuju atau tidak setuju, tapi ini salah satu faktor investasi kan. Kalau e-waste specific regulation diterapkan, ini pasti berdampak kepada industri. Apalagi kalau EPR-nya jadi diterapkan, maka industri punya biaya tambahan untuk bayar ke sistem gitu. Mereka misalnya kalau di sawit kan ada tuh biaya eksternalitas yang mereka harus industri bayar kan. Nah, mereka kebanyakin wah jangan-jangan nanti kita bikin barang elektronik harus bayar juga gitu. Nah, kalau ini sama industri dikasih sinyalnya ke produk, jadi harga barang naik, kalau harga HP naik, ini berpengaruh sama daya beli. Nah, ini yang dipikirin nih pasti sama pemerintah. Kalau daya beli turun, konsumsi turun, PDB turun gitu. Sehingga ini yang masih jadi dilema buat Indonesia. Kenapa kita boleh, ini menurut saya perspektif saya belum pernah nanya detail juga ke pemerintah sih. Tapi kalau industri berkeberatan saya sudah pernah dengar. Gitu. Terus tentu saja ya belum ada roadmap. Ini belum ada roadmap yang jelas. Kalau Cina tuh udah punya roadmap yang sangat detail ya selama 10 tahun, 20 tahun misalnya. Terus nggak ada integrated system, karena kenapa? Salah satu yang paling kritikal adalah biaya logistiknya tinggi di sini. Di Indonesia kan biaya logistik tinggi, sehingga kalau kita mau ngumpulin sampah elektronik itu pasti biaya pengumpulan dari rumah ke rumah itu mahal banget gitu. Sekarang menurut saya sih DKI agak nombok nih untuk ngambil-ngambilin sampah elektronik gitu, karena mereka gratis. Jadi kan cara bayar sampah elektronik itu di negara maju ada beberapa, ada namanya disposal fee yang diberlakukan di Jepang ya. Saya mohon maaf lupa masukin PPT-nya disposal fee, nanti mungkin PPT-nya saya update lagi, saya kirim tambahannya ya. Terus ada namanya advance recycling fee yang dilakukan oleh Swiss. Ini duit recycling fee ditambahin ke harga. Sehingga orang kalau beli HP di Swiss itu mahal. Kenapa? Karena ada biaya recyclingnya. Jadi kalau saran saya kalau suatu saat jalan-jalan ke Swiss, jangan beli barang elektronik dari Swiss. Karena ada advance recycling fee di situ. Atau ada namanya deposit refund scheme, DRS. Itu kayak sampah plastiknya Jerman. Kalau beli barang yang ada plastiknya, nanti kita bayar 25 sen. Kalau kita ngebuang sampahnya sesuai dengan di kotak yang semestinya, maka kita dapat 25 sen lagi. Itu namanya deposit refund scheme. Nah, negara kayak Cina pakainya subsidi. Ini nggak bisa, kita belum bisa membangun sistem yang seperti ini ya, disposal fee, ARF atau DRS. Kemungkinan Indonesia pun kalau mau bikin harus pakai subsidi. Permasalahannya negara mau nggak bayarin ini gitu. Karena sudah banyak negara mensubsidi kan, subsidi LPG, subsidi minyak gitu kan. Masih mau nggak negara mensubsidi pengelolaan sampah elektronik gitu. Jadi kita nggak punya funding mekanisme yang jelas, sama tentu saja awareness kita masih sangat rendah. Belum banyak yang tahu di kita bahwa HP bekas yang kita simpan di rumah itu sebenarnya berbahaya. Kalau nggak dipisahkan di kotak khusus ya. Jadi kita harus kalau punya HP bekas di rumah, jangan dibiarin jadi mainan anak-anak. Pisahkan dalam kotak khusus, karena kita nggak mau baterainya bocor. Kayak gitu ya. Itu salah satu contoh pengetahuan umumnya. Terus kemudian storaging behavior gitu. Kita masih nyimpen. Salah satunya karena kita nggak tahu buang sampahnya kemana. Kita tahu nih buang sampah sembarangan bahaya kan. Kita tahu ngasih abang-abang loak, ini abang-abang loak, bener nggak nih nge-recyclingnya? Karena kita nggak tahu itu, akhirnya kita simpan aja di di storage, kecuali mungkin mesin cuci ya. Kalau mesin cuci kayak kita nggak punya tempat lagi, udah kita langsung jual ke loak. Tapi kalau HP, TV bekas, kita masih suka taruh di gudang dulu tuh. Nah, ini kondisi-kondisinya. Tapi kita perlu ngelihat peluang pertama lah jumlah sampah elektronik yang makin meningkat gitu. Ini ancaman sekaligus peluang juga sih. Bisa potensi urban mining-nya kan bakal tinggi.
Nah, salah satu yang paling penasaran adalah institusi pemerintah nih. Saya belum bikin risetnya soalnya. Institusi pemerintah itu setiap baik. Waktunya kurang 10 menit Mas ya. Ya, dikit lagi, ini udah mau habis nih Pak. Nah, yang saya belum melakukan penelitian adalah institusi pemerintah itu kan kerjanya melakukan pemutihan barang-barang kan, itu difasilitasi oleh negara gitu. Nah, itu sampah elektroniknya kemana itu? Sebenarnya itu bisa jadi sarana pembangunan sistem. Alih-alih berharap dari household atau rumah tangga yang masih susah, harusnya dari institusi pemerintah. Tapi kok saya ngerasa udah ada yang main ya gitu. Saya masih feeling-feeling aja nih, jangan-jangan udah ada yang ngelola tapi nggak ketahuan aja nih. Kayak plastik itu kan, plastik kenapa susah ngubah sistemnya? Karena banyak yang udah main di situ gitu. Jadi udah banyak yang ngambil untung, katanya salah satu teman itu sampai pemulung itu khawatir tuh pindah ke tempat mana jualnya karena dia bisa kena preman lah gitu. Jadi udah ada orang bandar-bandar yang boleh jadi udah main. Jadi itu juga bukan pekerjaan yang mudah gitu. Sama second hand market kita tuh sangat lukratif, sangat potensi menguntungkan ya, sehingga itu peluang besar sebenarnya untuk ngebangun sistem ini baik secara terbatas gitu. Kemudian ancamannya tentu saja economic loss gitu ya, dan juga problem environment yang terjadi akibat recycling activities. Sama ini yang agak perlu hati-hati sama e-waste import. Jadi cukai kita atau bea cukai kita harus mengetatin diri kita. Kenapa? Karena banyak negara-negara maju, perusahaan-perusahaan dari negara maju tuh ngirim tuh sampah elektronik dengan kamuflase ini barang bekas gitu. Nah, ini yang sebenarnya saya juga belum pernah bikin penelitian ya ke bea cukai ya. Apakah bea cukai sudah seketat itu menjaga perbatasan kita agar sampah-sampah elektronik itu tidak masuk dari luar. Kalau di Tiongkok tuh cara masuknya banyak, dari Hong Kong bisa masuk, dari pelabuhan sungai-sungai yang ada di pinggir barat ya, di sisi baratnya, sisi timurnya Cina itu kan ada daerah-daerah yang dekat air kan, itu mereka masuknya dari situ tuh, untuk ngebuang limbah elektronik gitu. Baik, sebagai penutup, ini beberapa yang masukan yang saya sampaikan. Pertama, kita butuh roadmap yang sangat jelas ya dari bagi pemerintah gitu, terutama DLHK harus kerjasama sama Kemenperin KLHK harus kerjasama sama Kemenperin gitu. Karena ini kadang-kadang suka beda pendapat, kayak masalah plastik sekali pakai gitu. Ini suka beda pendapat nih, KLHK sama Kemenperin. Yang satu punya niat environment tapi industrinya belum siap gitu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan karena ini kan satu life cycle, satu rentetan life cycle. Kemenperin ngurusin initial phase dari life cycle produk, KLHK ngurusin bagian-bagian akhir gitu. Mungkin ada yang awal-awal tentang AMDAL juga sih. Nah, setelah hasil analisis saya menemukan bahwa sistem hanya bisa visible kalau sustainable input e-waste-nya terjalan. Kalau sampah elektronik yang masuk ke sistemnya jarang-jarang, sistemnya nggak bakal untung. Apalagi kalau logistik cost-nya masih sangat besar. Sama kemudian kita butuh funding mechanism yang sangat jelas. Kalau saya sih kepikiran kalau bisa negara ngasih subsidi dulu. Kemudian setelah ngasih subsidi baru transisi ke EPR. Karena kalau dari awal EPR sudah ditegakkan, industri pasti nolak. Harus ada transisi dulu nih, bener nggak sih sistemnya jalan? Misalnya kita nggak tambahan pajak aja gitu. Nah ini perlu dibuktikan dulu. Sama edukasi masif, ini perlu banget edukasi masif tentang bahaya limbah sampah elektronik. Sama saya masih yang ini belum sempat saya lakukan, yaitu seberapa besar sih ekonominya secondary market tentang elektronik produk yang ada di Indonesia. Yang tadi baru saya analisis adalah material flow, itu limbah elektronik HP dan juga di Jakarta. Tapi kalau saya curiganya ini di Pulau Jawa bakal seharusnya gede banget ya tentang secondary marketnya gitu. Ini akhir dari presentasi saya. Kami punya Instagram yang lagi nggak aktif semasa pandemi, e-waste UI ya. Jadi kalau ada yang mau follow silakan, mudah-mudahan bisa aktif lagi pasca pandemi ini untuk informasi-informasi tentang aktivitas e-waste di UI. Demikian Pak Dino, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya kembalikan ke Pak Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih penelitiannya nih, kayaknya nggak beda jauh dengan apa yang sudah saya lakukan di Jakarta ya. Mungkin kalau saya juga tahu dan Syafa tadi ya. Jadi kalau yang hasil riset saya di Jakarta itu 7.700 kg dari survei di masyarakat itu. Hanya untuk 4 produk juga. Televisi, kulkas, mesin cuci, sama AC. Itu fokus di riset saya kemarin di disertasi saya. Jadi
kayaknya nggak berbeda jauh. Selebihnya saya bahas masalah resiko. Kalau Mas Ramadhani kan bahasnya di visible study-nya ya, studi kelayakan dan lebih ke arah engineering ekonomik ya. Saya lebih ke arah resiko lingkungan sama resiko kesehatan manusianya, jadinya hampir sama sebenarnya. Memang selama ini kalau saya bisa simpulkan, satu yang di Indonesia itu yang tidak ada itu memang betul regulasi yang dipakai di kita masih pakai PP 101 tapi nggak pernah diamandemen. Lalu kita salah satu negara yang mengamandemen Basel Convention, tetapi kita tidak pernah membuat satu aturan khusus ya. Lalu di Undang-Undang 32 tentang lingkungan hidup juga tidak ada. Sebenarnya kalau yang IPR tadi yang disampaikan Mas Ramadhani itu sudah ada regulasinya, tapi yang pakai ada regulasinya, tapi yang pakai Departemen Perindustrian. Seringkali tadi yang disampaikan oleh Mas Ramadhani akhirnya terjadi konflik kebijakan ya antara KLHK dengan perindustrian karena mereka bicaranya second hand produk ya. Memang betul disampaikan Mas Ramadhani tadi bahwa mereka akan masuk ke wilayah-wilayah perairan barat, terutama di Wakatobi dan di Batam. Mereka banyak masuk lewat situ lewat cara kamuflase betul dengan bahasa ini untuk pendidikan. Biasanya seperti itu. Kalau yang masuk ke secondary market itu bicaranya metal material dan plastik material, bahasanya seperti itu. Lalu kalau bisa disimpulkan pula bahwa dampak dari electronic waste ini belum banyak penelitian di Indonesia Mas ya, karena jujur orang yang menulis tentang electronic waste bisa dihitung tangan, paling cuma sekitar 20 orang ya di Indonesia, seluruh Indonesia saat ini ya. Jadi tidak banyak yang peduli tentang itu atau belum menggugah ya. Memang betul yang terakhir disimpulkan perlu ada edukasi masif pada masyarakat supaya masyarakat tahu, karena kita tiap hari menggunakan produk-produk elektronika ya. Nah makanya kenapa pemerintah ini punya peran yang sangat penting sebenarnya, bukan hanya kita sebagai yang bermain di dunia pendidikan tinggi, tetapi pemerintah juga punya power yang sangat kuat sebenarnya untuk bagaimana edukasi pada masyarakat itu bisa menyentuh juga nih hal-hal yang bersifat di limbah elektronika. Nah, yang menarik tadi itu ada perbedaan yang sangat tipis yang ditemukan oleh bimbingan Mas Ardi dengan apa yang saya lakukan. Memang betul antara sekitar 60-70% itu larinya ke pengepul. Ya, sementara kalau yang di tukang servis itu sekitar 15-17%. Hampir sama di material flow-nya, ya, nggak beda jauh. Nah, mungkin yang menarik di sini juga ada ada senyawa-senyawa yang tergolong dalam persisian organik polutan ya, yang juga belum banyak diteliti di Indonesia, karena itu justru paling banyak di limbah elektronika dan teman-temannya itu ya, karena sifatnya itu luar biasa POP itu ya, ini belum banyak diungkap di Indonesia ya. Padahal mereka dalam sehari-hari ya membakar kabel ya, kemudian melakukan pencucian asam dengan ferriklorid ya, dengan macam-macam cara, kemudian pembuangannya juga banyak. Dulu ada di Cibubur, tapi alhamdulillah sudah ditutup di daerah di daerah Cibubur itu ya, aki motor dan aki mobil. Nah, ini nanti mungkin ke depannya memang harus ada roadmap tentang limbah elektronika ini, harus bagaimana sebenarnya untuk pengelolaannya di Indonesia, mulai dari rumah tangga, karena kita tuh harus bisa mendefinisikan ada dua hal tadi yang Mas ya, ada sektor informal, ada sektor formal ya. Nah, informalnya tadi bagaimana, ini usulan yang sangat luar biasa kalau bisa ini terrealisasi. Kalau usulan saya sih buat aja bank sampah elektronika, nanti di situ baru masuk pro ya yang disampaikan tadi, supaya dia bisa menjadi jembatan untuk EPR-nya. Tapi masalahnya regulasi EPR-nya dulu dibuat ya. Betul. Kalau dulu itu kan ada ya, tukar HP lama Anda dan kami akan bayar 500.000 misalnya, seperti itu kan dulu. Betul. Ada. Pas sekarang udah nggak ada ya. Jarang. Lalu memang infrastruktur kita belum ada ya. Memang belum ada infrastruktur atau perusahaan-perusahaan yang mau memfasilitasi itu ya. Kemudian ada sustainable input ya. Kalau yang inputnya itu berkelanjutan, saya kira nilai IRR-nya tadi bisa meningkat saya kira ya. Dan payback periodenya bisa lebih pendek. Lalu di sini ada juga funding mechanism ya. Funding mechanism ini juga memang tidak banyak perusahaan yang mau memberikan memberikan uang secara langsung ya, seperti di negara Swiss atau di negara Cina ya.
Kemudian ada secondary market yang harus kita perhatikan juga, karena tidak bisa kita menghilangkan satu konsep itu ya, karena yang akan muncul adalah resiko konflik sosial di masyarakat. Betul, betul. Makanya akhirnya pembangunan berkelanjutan itu tidak akan bisa tercapai kalau kita tidak melihat sisi yang itu. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan sedikit. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan yang mau bertanya secara langsung atau menulis di fasilitas chat ya. Sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, mungkin ada yang langsung bertanya secara langsung, silakan. Ini penilaiannya hampir sama nih, antara saya dengan Pak Ramadan ini. Saya malah baru kenal Pak Dino lagi sekarang. Saya malah kalau limbah elektronika saya buat mainan di rumah itu. Saya jadikan barang-barang ya, akuarium, saya jadikan jam. Nah, ini ada pertanyaan dari Farid ya. Jika Hong Kong butuh 10 tahun dan di Indonesia membutuhkan waktu 20 tahun untuk sistemnya berjalan, nah menurut Bapak Ramadhani ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus menunggu 20 tahun sambil sistem berjalan, atau menunggu sistem terobosan yang lain? Mengingat ada efek yang timbul jika limbah elektronika disimpan di rumah terlalu lama. Ini pertanyaannya susah ya. Ya, jadi kan prinsipnya gini, kalau sebuah sistem itu ingin berjalan kan harus minimal triple helix atau quadruple helix ya. Pemerintah, akademisi, industri, asosiasi, dan juga NGO berperan ya dalam ngebangun sistemnya begitu. Dan itu sebenarnya akhirnya kan ini kayak ayam sama telur, mau duluan siapa gitu. Kalau di negara kayak Swiss, mereka akhirnya mutusin jangan nunggu pemerintah yang duluan, kita duluan gitu. Nah, cuma memang tipikal di negara berkembang biasanya butuh negara yang mengenforce, karena kita kan memang negara berkembang, jadi memang faktor biaya sangat tinggi, sehingga kalau kita biaya itu menjadi concern utama, kita akan dahuluin yang mana yang lebih prioritas dulu. Sehingga selama masalah e-waste itu belum kelihatan dampaknya secara masif di masyarakat, pemerintah menurut saya belum akan buka mata terlalu dalam sih. Ini mungkin buruk sangka saya gitu ya. Kayak misalnya gini, Tiongkok itu baru sadar kenapa mereka harus mempercepat akselerasi e-waste sistem mereka, karena mereka sudah menemukan mereka telat sekitar 5-10 tahun mulai bangun sistemnya gitu. Karena udah telanjur tuh informa sektornya masif, penambangan urban miningnya di mana-mana, terus udah tuh pencemaran di mana-mana gitu. Akhirnya pemerintah Tiongkok sadar, digenjotlah sistemnya, dibangun sama negara, infrastruktur, bikin aturan pengembalian HP, kamu nanti kalau kita ganti bawa barang bekas kita bisa dapat barang baru gitu-gitu, dibangun sistem kayak gitu sama Tiongkok gitu, dan mereka subsidi itu dengan besar gitu. Nah, kalau di Indonesia berarti kan apakah lagi-lagi kan ada political will dulu. Pertama, apakah negara mau memprioritaskan e-waste gitu. Pak Dhani sepertinya keputus ya? Kayaknya kena bom. Kayaknya putus koneksinya. Koneksinya Pak Dhani keputus ya? Coba disuruh masuk lagi bentar ya, Mbak. Mungkin teman-teman yang mau bertanya silakan dulu diketik di situ. Sambil menunggu. Siapa Pak Ramadhani tadi masuk ya? Kayaknya terlempar dari ini. Mungkin koneksinya tidak begitu bagus. Ya. Mohon maaf, komputer saya crash. Iya, silakan. Ya, jadi
lagi-lagi gitu Silakan kalau tadi disambung, mungkin masih ada penjelasan dari. suara saya jelas nggak Pak? Sudah jelas. Ya, jadi menurut saya daripada kita harus nunggu siapa yang harus duluan dan salah-salahan, menurut saya sih masing-masing harus punya tanggung jawab ya. Kalau akademisi memang tanggung jawabnya itu ngebangun awareness ke masyarakat dan membangun initial project dari hibah-hibah pengabdian masyarakat gitu kan. Selama ini saya menjalankan proyek-proyek saya juga karena hibah gitu. Pas tahun pertama saya dibiayain sama GIZ, tahun kedua dan ketiga dibiayai oleh UI, itu semua hibah pengabdian masyarakat, sehingga saya sendiri nggak punya funding biaya pribadi untuk dipakai gitu. Nah, jadi saya sebagai dosen, sebagai akademisi punya kewajiban gitu. Nah, sembari jalan mudah-mudahan saya bisa berkoneksi dengan regulator gitu kan. Kalau yang udah sering tuh Prof. Enri Damanhuri tuh sama DLHK sama Kemenperin tuh udah sering sama bagian bagian penelitiannya Kementerian Perindustrian, mereka udah sering tuh bikin-bikin kayak gitu tuh analisis-analisis. Tadi saya juga baru ngeh ya ternyata IPR udah ada di Kemenperin gitu. Nah, jadi tapi kan masih belum sinkron sama DLHK. Berarti kan harus semacam ada menteri koordinator yang berada di atas mereka yang mencoba mendamaikan dua ini nih. Biar satu sama lain tuh saling, oh iya harus link and match loh, Kemenperin butuh apa, industri butuh apa, belum mampu apa, DLHK ngasih transisi waktu misalnya gitu ya. Nah, saya maksudnya kalau ngelihat semacam kurangnya terus kan bakal pesimis ya. Jadi sekarang ya balik ke kita lagi sebagai individu. Nah, saya mungkin saran kalau hal yang paling kecil misalnya sebagai pengguna rumah tangga ya mulai sekarang HP bekasnya jangan digelatakin, tapi disimpan, dikotakin. Kalau tinggal di DKI Jakarta, kalau sudah 5 kilo silahkan dibuang gitu di tempat yang seharusnya. Di kontak ini di googling aja pembuangan sampah elektronik di Pemda DKI, nanti ada linknya, ada formnya diisi tuh. Karena itu mahasiswa saya bimbingan saya tema IWS ini udah nyobain dan berhasil gratis lagi. Dari hal-hal yang kecil-kecil dulu aja menurut saya sih kayak gitu. Karena kan kita tahu lah kita negara berkembang belum banyak hal yang ada urut-urut prioritas yang harus dimulai kan. Itu Pak Dino untuk pertanyaan pertama. Terima kasih penjelasannya dari Pak Ramadan. Ini ada pertanyaan kedua nih dari Aulia Khisti ya. Penelitian tentang limbah elektronik ini sangat komprehensif, Pak. Lalu saya Mbak Aulia ini tertarik terkait dengan model ekonomi yang tadi disampaikan. Kalau bisa dijelaskan apakah perhitungan ekonomi yang telah dilakukan khusus untuk total biaya hanya sampai untuk koleksi saja, atau skenario tersebut adalah perkiraan saja. Nah, lalu adapun yang terkait dengan material flow analysis itu 62% itu digunakan kembali atau tidak, Pak? Begitu, Pak. Baik. Jadi kita pertama dapat model acuannya dari Taiwan ya. Cuma tentu saja model acuan dari Taiwan ini punya kelemahan besar, yaitu negaranya tidak semasif Indonesia. Tapi kita bisa asumsikan bahwa dia mirip-mirip sama DKI Jakarta ya gitu. Sehingga modelnya kita acu dari Taiwan. Tapi saya lupa nama pengarangnya dan kita ambil dari dia lah gitu. Dia ada variabel-variabel yang dipakai dan dia bikin analisis feasibility study gitu. Kemudian kita bikin model Excel Ecotech ya untuk biaya-biaya. Nah, cuma memang kita banyak asumsi. Misalnya kalau mengasumsikan logistik cost kan nggak gampang tuh. Logistik cost-nya kan kita nggak tahu tempat pengumpulannya sekarang di mana, belum ada kan. Jadi kita asumsiin kira-kira tempat mengumpulkannya di mana ya. Itu kita pilih titiknya tertentu untuk jadi tempat basis pengumpulan. Terus kita rata-ratakan biaya cost-nya. Kira-kira biaya pengiriman rata-rata per kilometer itu berapa ya gitu. Truk dan sebagainya itu transportasi cost susah tuh ngestimasinya tuh, kan kasar banget itu. Terus abis itu setelah itu kita ngitung logistik cost, kita juga, nah kita kan nggak ada nih data recycling cost Indonesia kan, kita cari di jurnal luar negeri, dan itu sudah data agregat semuanya, semua logam dikumpulin jadi satu, dengan asumsi persentase yang kita nggak tahu. Berapa persen sih efisiensinya, itu kita nggak tahu tuh, karena kita nggak ada di Indonesia efisiensi kan, lagi-lagi pakai asumsi tuh. Jadi memang itu challenge-nya untuk bikin model ekonomi teknik di Indonesia ya, karena kita banyak data nggak ada di Indonesia, kita menggunakan asumsi. Jadi sebenarnya kan dalam riset yang penting jujur aja. Asumsi apa sih yang dipakai, berapa persen efisiensi sih gitu. Kita sebutin itu di dalam tesis dan papernya. Akhirnya dapatlah angka itu yang masih minus. Barulah setelah kita mainin skenario analisisnya, dapat duit dari mana, manufaktur mau share duit,
pemerintah ngasih subsidi baru untung gitu. Tapi itu simply nggak masuk akal kalau ditaruh di realita ya, kayak gitu. Jadi ini yang salah satu permasalahan untuk bikin analisis ekotek untuk kasus Indonesia. Itu untuk pertanyaan pertama dari Mbak Aulia Kisti. Kebetulan saya kenal beliau, dia lagi S3 tentang e-waste. Tapi dari teknik lingkungan nih saya nunggu-nunggu nih ada orang teknik lingkungan sebenarnya yang neliti tentang e-waste. Karena saya nggak ngerti itu tentang masalah yang tadi, masalah pencemaran. Saya orang lingkungan, teknik lingkungan, Pak. Oh, Bapak orang lingkungan. So, saya kira orang teknik industri, Pak. Satunya teknik industri. Oh, siap, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Terus yang masalah material flow analysis, mohon maaf nih komputer saya masih rada error nih. Jadi di material flow analysis itu hasil analisisnya adalah 7.000 ton masuk keluar dari rumah tangga pada tahun 2020 kalau nggak salah ya. Saya harus baca papernya lagi sih. Terus kemudian masuk ke dalam sistem. Nah, kemudian ada yang ke jasa pengumpul informal itu sekitar 173 ton, masuk ke tempat reparasi itu sekitar 120 ton. Terus yang kirim ke TPA secara langsung, baik yang tidak sengaja, gara-gara masuk ke tong sampah umum itu sekitar 71 ton. Nah, sisanya itu ternyata 620 ton itu digunakan kembali dalam bentuk apapun. Misalnya contoh, kita kan suka tuh ngasih donasi ke panti asuhan, HP-HP bekas, misalnya, atau kita meneruskan ke keluarga kita. Nah, itu ternyata perilaku seperti itu ternyata masih membudaya di kita tuh untuk nerusin HP-HP bekas. Kan kalau misalnya kadang-kadang kita nggak mau mutihin komputer kita kasih panti asuhan tuh. Nah, jadi sekitar 600 dari 1.000 ton sampah elektronik barang elektronik yang dipakai, ternyata yang digunakan kembali 620 ton. Sisanya kemana-mana lah, ada yang ke TPA, ada yang ke pengumpul formal, ada yang ke pengumpul informal. Begitu Pak Dino. Saya sambil nyalain yang dari komputer, ini kan saya pakai HP nih. Baik, terima kasih atas penjelasannya nih, Pak. Ini kayaknya waktunya kurang 7 menit untuk tanya jawab. Kira-kira masih keburu satu pertanyaan boleh nggak nih hostnya nih? Saya tanya lagi sama hostnya dulu nih. Mas Ilham, boleh nggak satu pertanyaan lagi nih? Boleh, silakan satu pertanyaan. Oke, ini dari Mas Dede Supriyana ya. Mas Dede Supriyana ini mau bertanya, untuk limbah elektronik yang didaur ulang, apakah memiliki pengaruh untuk perusahaan elektronika? Lalu dampak positif dan negatifnya apa kira-kira, Pak? Monggo silakan Mas Ramadhani. Ini pengaruh positif itu, saya mencoba memahami pertanyaan ya. Kan sebenarnya di beberapa negara itu ada aturan dari pengurangan persentase raw material kan. Jadi kalau sebenarnya semakin banyak yang bisa di recycling, semakin banyak semakin minim raw material yang dipakai gitu. Kemarin kan Olimpiade Jepang kan katanya medali-medalinya itu mau dipakai purely dari sampah elektronik tuh. Nah, itu terus juga kemudian iPhone yang baru katanya meningkatkan jumlah recycling gitu. Jadi semakin banyak recycling material yang dipakai ke dalam sistem manufaktur sebenarnya, itu semakin sedikit raw material yang diambil dari dari alam gitu ya. Apa keuntungan utama sebenarnya agak sedikit rugi sih karena lebih murah per kilogram itu sebenarnya masih lebih murah raw material karena mereka udah establish sistemnya. Dapetin recycling material itu secara umum kualitasnya kan agak turun tuh. Sehingga kalau di rata-rata untuk dapat kualitas yang sama harganya biasanya lebih mahal. Nah, cuma brand-brand besar itu ngejar green image. Itu yang mereka kejar. Mereka ingin dipersepsikan sebagai perusahaan yang sustainable. Mereka nggak mau pengguna-pengguna mereka menganggap bahwa mereka menjadi perusahaan yang mencemari lingkungan. Contoh, lihat argumen kenapa iPhone 12 nggak mau bikin charger sama nggak mau bikin earphone untuk iPhone 12. Mereka berargumen dengan kami tidak pasang charger sama iPhone, kami akan mengurangi dampak lingkungan. Begitu yang mereka jual. Dan isu sustainability ini akan jadi isu yang sangat hot terus-terusan karena kan SDGs ada, brand imaging ada gitu. Walaupun kita sama sekali tidak menutup mata kadang-kadang green image itu nggak sepenuhnya benar 100%, tapi minimal sudah ada inisiatif-inisiatif gitu. Jadi bagi perusahaan manufacturer itu branding. Nggak bisa kita tampik. Unilever brandingnya apa? Sustainability. iPhone nge-branding dirinya mengurangi dampak lingkungan. Coba lihat deh video-video itu. Nah, kedepannya buat apa? Dapat market share. Perusahaan yang kita semakin tercerdaskan, kita akan semakin peduli sama lingkungan. Kalau kita peduli lingkungan,
kita akan cari produk yang peduli dengan lingkungan. Dengan itu nanti kita beli barang yang peduli lingkungan. Itu yang sebenarnya dikejar sama perusahaan-perusahaan gitu. Demikian Pak Dino. Baik. Jadi ini pertanyaan terakhir dan sekaligus jawaban terakhir dari Pak Ramadhani Ardi ya. Jadi ini yang sudah kita dengarkan secara bersama. Jadi kuliah umum hari ini kayaknya sudah selesai ya karena waktu yang membatasi kita, dan saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau kelebihannya hanya milik Allah dan kekurangannya pasti milik saya, dan saya kembalikan lagi pada hostnya. Monggo Mas Ilham. Oke, terima kasih Mas Dino. Sebelumnya saya ingatkan sekali lagi kepada seluruh peserta untuk bisa mengisi Google Form yang sudah disediakan di room chat. Bisa dilihat untuk diisi form evaluasinya. Nah, untuk berikutnya kita akan ada sesi foto bersama. Jadi untuk sesi ini boleh dihidupkan kameranya dan dipersilahkan kepada Bu Anggina untuk memberikan arahan. Ya, dimohon untuk bisa menghidupkan. Dimohonkan untuk semua peserta bisa di on cam, videonya. Untuk host sudah bisa ya, untuk peserta ya, Pak Haris sudah ya. Oke. Mungkin kita tunggu sebentar kali ya untuk yang belum membuka. Yang sudah dapat, mungkin kalau yang pakai virtual background tapi kurang jelas terlihatnya, nggak usah pakai, nggak apa-apa kali ya. Iya. Kayak ini ada Ricardo, nggak kelihatan malah mukanya, jadi mendingan backgroundnya di ini aja, nggak usah pakai background. Oke. Oke, bisa saya mulai ya. Saya mulai dari halaman pertama. Ada 7 halaman nih kita. Oke, saya mulai 1, 2, 3. Sebentar. Ini. Halaman 2. Oke, ada beberapa yang nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, halaman 2, 1, 2, 3. Halaman 3. 1, 2, 3. Halaman selanjutnya, wah cukup banyak nih peserta kuliah umum kita hari ini nih. 1, 2, 3. Oke, halaman ke-5 sampai ke-7 saya rasa nggak ada yang on cam, jadi saya sudahi dulu Pak Ilham, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Anggina, terima kasih kepada Mas Dani yang udah sharing-sharing, terima kasih kepada Pak Dino sebagai moderator. Semoga kedepannya kita bisa lakukan lagi kerjasama lanjutan lah, terutama di bidang topik e-waste ini ya, karena memang baik dari UP maupun dari UI memang ada penelitian yang mengarah ke sana gitu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah ikut meramaikan acara ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Dengan ini secara resmi acara ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta bisa dipersilahkan untuk meninggalkan room ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Ilham. Ya, makasih. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih Bu. Kayaknya perlu penelitian bareng deh. Ya Pak, nanti lewat Pak Bambang aja kayaknya. Oke. Iya, saya bisa dengan Pak Bambang nanti. Ya, penelitian bareng UP, UI. Iya. Ya Bu. Halo Dani, apa kabar Dani? Mas Bambang. Apa kabar? Di kantor Bang? Iya.